Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar subtema 2 pembelajaran 1 tentang perubahan energi pada benda dan rempah-rempah Indonesia. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Selanjutnya, macam-macam energi. Energi terbagi menjadi dua macam, yaitu energi dari minyak bumi dan energi non-minyak bumi. Contoh dari energi dari minyak bumi adalah minyak tanah, bensin, solar. Selanjutnya, untuk energi non-minyak bumi, contohnya cahaya matahari, angin, air, gelombang laut, dan lain sebagainya. Tahukah kamu, ternyata energi dapat berubah bentuk. Seperti peralatan rumah tangga yang ada di rumahmu, banyak yang memanfaatkan perubahan bentuk energi tersebut. Misalnya, televisi, setrika, mesin cuci, dan lain sebagainya. Selanjutnya, contoh perubahan energi. Yang pertama, energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya, bensin pada sepeda motor yang diubah menjadi energi gerak sehingga motor dapat berjalan. Yang kedua, energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya, tangan yang bertepuk hingga menghasilkan suara. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya, setrika. Yang keempat, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya, lampu, senter, televisi. Yang kelima, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya, kipas angin, mesin cuci. Yang keenam, energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya, radio. Yang ketujuh, energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya, pengisian aki. Yang kedelapan, energi gerak menjadi energi panas. Contohnya, saat kita menggosokkan kedua telapak tangan sehingga telapak tangan akan terasa panas. Yang kesembilan, energi cahaya menjadi energi listrik, contohnya panel surya. Yang kesepuluh, energi gerak menjadi energi bunyi, contohnya saat kita menabuh gendang atau bertepuk tangan akan menghasilkan suara. Yang kesebelas, energi kimia menjadi energi panas, contohnya pada makanan yang kita konsumsi. Makanan menyimpan energi kimia yang akan dimetabolisme tubuh sehingga menghasilkan energi panas. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan membahas mengenai rempah-rempah Indonesia. Tanah di Indonesia dapat ditumbuhi berbagai jenis tanaman yang memiliki beragam manfaat. Salah satunya adalah rempah-rempah. Rempah-rempah adalah bagian tumbuhan yang beraroma atau memiliki rasa kuat yang digunakan dalam jumlah kecil, dimakan sebagai pengawet atau perasa pada makanan. Berikut beberapa contoh rempah-rempah yang terdapat di Indonesia. Jahe adalah tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Jahe dapat berfungsi sebagai penghilang bau amis pada ikan dan minuman karena dapat menghangatkan tubuh. Jahe bubuk juga dapat digunakan untuk menambah aroma pada kue, biskuit, sirup, serta campuran bubuk rempah. Indonesia merupakan negara penghasil cengkih terbesar di dunia. Rempah yang berasal dari daerah Maluku dan Ambon ini mempunyai aroma yang khas dengan sedikit rasa pedas. Cengkih biasanya digunakan sebagai bumbu tambahan di beberapa makanan. Bahkan cengkih digunakan pada pembuatan kue sebagai penguat aroma. Dalam bidang pengobatan, cengkih dapat digunakan sebagai obat alergi terhadap udara dingin. Pala merupakan rempah-rempah khas Indonesia yang sejak dahulu dikenal terutama oleh pedagang dan penjajah yang pernah singgah di Indonesia. Biji pala berasal dari tanaman buah pala. Daging buah pala biasanya diolah menjadi manisan, sedangkan bijinya menjadi rempah-rempah. Biji pala berfungsi sebagai pemberi aroma harum dan penguat rasa dalam masakan yang cenderung pedas atau menghangatkan. Beberapa makanan yang menggunakan pupuk pala dalam masakan yaitu gulai, kari, dan semur daging.
lada memiliki dua jenis, yaitu lada hitam dan lada putih. Namun yang paling dikenal sebagai rempah-rempah merupakan lada putih. Merica atau lada putih digunakan sebagai bumbu dapur, menyembuhkan penyakit influenza, meredakan sakit kepala, dan menyembuhkan perut kembung. Kemiri berkulit keras dan biasa dimanfaatkan dagingnya. Biji kemiri berbentuk bulat, banyak mengandung minyak, dan berfungsi sebagai penambah rasa gurih dalam masakan. Penggunaan kemiri untuk masakan berfungsi untuk mengentalkan kuah. Ketumbar bentuknya mirip lada, namun kulitnya lebih kasar. Bagian ketumbar yang digunakan adalah bijinya. Minyak atsiri dan oleosin diperoleh dari ekstrak biji ketumbar yang dimanfaatkan sebagai bahan baku parfum, pewangi aromaterapi, obat-obatan, sabun mandi, serta aroma makanan dan minuman. Jintan merupakan rempah-rempah dengan biji yang memiliki bau harum dan rasa yang pedas. Terdapat dua jenis jintan yang terdapat di pasaran, yaitu jintan putih dan jintan hitam. Rempah-rempah ini sering dicampur sebagai bahan penyedap masakan daging. Jintan berkhasiat untuk menghangatkan badan dan memperkuat pencernaan pada lambung. Nah, selanjutnya untuk tugas hari ini silakan dikerjakan latihan pembelajaran 1 bagian A dan B pada buku tulis masing-masing. Sekian pembelajaran hari ini. Thank you for watching. Bye-bye.